buat kamu mencari yang terbaik. Fashion, gadget, sport, hobi. Temukan semua di Blibli. Gratis ongkir, 100% orisinil, pengiriman cepat. Karena kamu nomor 1. Kalau pendekatannya relevan, kalau pendekatannya menarik, yang berat dan serius, itu akan didekati. Jadi sekali lagi bukan cuma gebetan yang mau diajak seriusan, anak muda diajak seriusan juga mau, asal pendekatannya relevan. Teknologi digital dan internet membuat produksi, distribusi, dan tentunya amplifikasi konten semakin jadi sangat mudah. Tetapi di masa yang sama, semakin sulit juga untuk sebuah konten atau informasi bersaing dengan banyaknya konten baru yang ada. Contohnya, setiap menit ada lebih dari 500 jam unggahan video yang diupload ke YouTube, dan 40.000 lagu baru muncul di Spotify setiap harinya. Dan di sisi lain, banyaknya konten yang dikonsumsi melalui gawai dan juga penggunaan media sosial membuat attention span audience semakin pendek. Apabila sebuah konten tidak disiapkan dengan benar dan menarik, berguna, serta relevan, sudah hampir pasti konten tersebut akan tenggelam. Karena itu, hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana strategi untuk membuat sebuah konten bukan hanya menarik perhatian, tapi juga dapat membuat audiens terpaku dan mendapatkan pesan serta informasi yang kita ingin capai sebagai content creator. How to keep their eyes on you. Kalau saya percaya banget dalam membuat sebuah konten itu, kita memulainya pasti bukan dengan berapa, tapi mengapa dan apa. Nah, gimana sih seorang Mbak Nana menjaga konten-konten tersebut? Ada istilah dari Bill Keller tuh, waktu itu dia nulis di New York Times, tsunami informasi. Sekarang itu situasinya informasi yang membludak. Dan masalahnya tuh bukan hanya bagaimana membedakan mana yang fakta atau dusta, tapi juga mana yang propaganda bahkan. Jadi bukan hanya bersumber dari orang per orang atau individu, tapi kerap kali juga disayangkan itu muncul dari media massa atau bahkan dari pemerintah. Karenanya memang peran yang perlu dilakukan oleh jurnalis dan jurnalisme saat ini memang rasanya berbeda. Tidak cukup hanya 5W1H belaka begitu. Saya ingat saya pernah baca buku Bill Kovac yang tulis soal blur, how to cope with information, how to tell the truth, atau how to, apa tuh judul bukunya ya? How to know what's truth in the age of information overload. Dan dia bilang, memang sekarang peran jurnalis itu lebih menantang. Ada dua tuh yang saya ingin kutip. Yang pertama dia bilang seharusnya sekarang jurnalis itu juga menjadi authenticator. Jadi jurnalisme harus bisa memberikan autentikasi informasi, bukan hanya sebagai penyedia informasi, tapi penyedia validasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh juga harus bisa jadi sense maker. Kita harus bisa menjadi medium yang memverifikasi ini masuk akal atau enggak sih. Apalagi hari gini kan ada banyak banget tuh informasi-informasi yang rasanya bertentangan dengan akal sehat, teori konspirasi yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, itu dua peran yang sekarang memang harus kita lakukan. Sebagai authenticator dan juga sebagai sense maker. Dan sebetulnya kalau kita dapat informasi yang kita nggak jelas gitu ya, penyebarnya siapa, respon yang sehat tuh kan harusnya kita memverifikasi, kita cek. Dan salah satu cara yang paling mudah mengecek adalah kita ke mesin pencari atau Google, atau kita langsung ke sumber yang kita percaya kredibel nih untuk bisa memverifikasi. Laporan ini disusun dengan menganalisis visual dari berbagai sumber terbuka. Foto viral ini jepretan Ari Basuki, fotografer merdeka.com. Dari foto inilah penelusuran dimulai. Orang inilah yang pertama menyulut api di halte Sarinah. Orang ini, dan ini saling mengenal satu sama lain. Mereka bergerombol datang pukul 16.41 dari arah Jalan Sunda. Tak langsung beraksi, para pelaku melakukan observasi selama beberapa menit. Mulai dari memotret, mondar-mandir, hingga mengetik di handphone, entah berkomunikasi dengan siapa. Pada momen di menit 16.53 ini,
kita bisa melihat tujuan pelaku datang ke lokasi memang bukan untuk berdemonstrasi, tetapi membakar halte. Di saat massa berlari menuju perempatan Sarinah menerobos barikade polisi, si pelaku dengan santai tetap fokus mencari api untuk membakar halte. Cukup lama di sana, ia lalu kembali lagi ke halte pada menit 16.57. Ia kembali ke titik api pada menit 16.59. Lalu kembali ke halte membawa penyulut api yang lebih besar. Kali ini, ia diikuti oleh teman yang berbeda. 3 menit kemudian, pelaku terekam sedang membakar halte bagian selatan. Ini adalah kobaran api pertama di dalam halte. Video ini memperlihatkan bahwa tak ada titik api selain di bagian selatan halte. Video ini diambil pada 17.12. Terlihat dari orang ini dan ini yang tampak di CCTV. Di rekaman, terlihat api semakin membesar. Video ini diambil pukul 17.20. Terlihat dari sekelompok orang ini yang juga muncul di CCTV. Dari video ini terlihat pelaku mulai merusak sisi utara halte. Video ini diambil 17.22, terlihat dari orang ini muncul di CCTV. Ini adalah momen yang terekam dalam foto viral di media sosial. Si pelaku membakar sisi utara halte dengan api dari sisi selatan. Usai melakukan itu, api mulai membesar di bagian utara. Beberapa foto dan video yang kami kumpulkan menampilkan wajah yang bisa diidentifikasi polisi. Di antaranya, ini, dan ini. Kita butuh media yang bisa memaknai berbagai percakapan yang terjadi, yang bisa membedakan ini nih opini dan ini fakta. Sesederhana kalimat misalnya, matahari pagi ini cerah dengan matahari terbit dari timur. Atau, pemerintah sudah baik sekali menangani pandemi dengan kalimat kasus pandemi setiap hari masih ribuan jumlahnya. Itu kan sebetulnya bisa dibedakan tuh mana yang opini, mana yang fakta. Tadi menarik sekali bahwa Mbak Nana sempat mention sebagai jurnalis gitu ya, kita harus juga penyedia validasi, itu utama juga. Dan satu lagi sense maker. Ya. Tapi narasi tuh keren banget, mampu menggait banyak anak muda sebagai audiensnya. Bahkan mampu juga berpartisipasi aktif dan bergerak bersama melalui Indonesia Butuh Anak Muda. Gimana hal itu bisa terjadi sih Mbak Nana? Sejak awal memang pada saat mendirikan narasi, target market kita dan siapa yang mau kita sasar tuh jelas anak muda. Bahkan kalau Anggia pernah ke narasi tuh di pintu pertama kantor kita begitu dibuka, di dinding ada tulisannya tuh Indonesia tidak tersusun dari batas peta tapi dari gerak dan peran besar anak muda. Itu mantra buat kami di narasi. Dan saya tuh dari dulu selalu nggak percaya sih bahwa isu-isu yang berat dan serius itu dihindari anak muda. Saya merasa anak muda tidak akan menghindar otomatis kok dengan isu-isu dalam tanda kutip berat dan serius gitu ya. Tapi memang perlu penyesuaian. Karena sekali lagi mereka peduli pada politik, tapi mereka memang mempertanyakan sih apa manfaat politik untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Apa manfaat politik untuk katakanlah kreativitas atau imajinasi inovasi mereka begitu. Jadi mereka mempertimbangkan politik berdasarkan pada dampak nyata dan langsung yang mereka rasakan. Karena itu sekali lagi pendekatannya ya harus relevan pada mereka, harus bisa meyakinkan this is important. Politik itu bukan cuma berisiknya elit, tapi politik itu rangkaian kebijakan publik. Yang itu artinya, kalau publik itu artinya kita-kita. Jadi sekali lagi pendekatan yang relevan, pendekatan yang tepat untuk anak muda itu akan menjadi kunci. Tapi awal-awal dulu bikin Mata Najwa dan kita ingin tur ke kampus-kampus, kita ingin ke daerah-daerah. Untuk meyakinkan sponsor mau sponsorin itu susah. Karena rata-rata brand tuh mikirnya, wah kalau politik pasti sepi nih acaranya. Jadi waktu itu sulit banget kita meyakinkan sponsor untuk mau ngebiayai kita tur ke daerah. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika kita berhasil meyakinkan satu dan kita bikin acara, itu luar biasa rame, ribuan yang datang.
Jadi sekali lagi, kalau pendekatannya relevan, kalau pendekatannya menarik, yang berat dan serius, itu akan didekati. Jadi sekali lagi bukan cuma gebetan yang mau diajak seriusan, anak muda diajak seriusan juga mau, asal pendekatannya relevan. Nah, Raffi dulu kan dikenal sebagai seorang aktor, penyanyi, juga presenter. Tapi saat ini Raffi juga dikenal sebagai seorang content creator yang sangat mampu menarik audiens dari berbagai usia dan kalangan. Bisa diceritain nggak sih kira-kira proses Raffi, bagaimana kamu bisa menjadi seorang content creator seperti sekarang? Yang aku jalanin itu dari hari ke hari, dari awal pertama kali berkarir sampai detik ini, aku tuh lebih orangnya mencoba untuk beradaptasi dengan segala situasi yang ada. Dulu juga pertama kali nggak ada yang, aku tuh nggak pernah bermimpi gitu untuk jadi artis aja, nggak pernah ada. Dulu cita-citanya bukan itu. Terus waktu itu aku berjalannya waktu, mama sih yang pengen jadi model kan. Jadi akulah yang didaftarin jadi cover boy tanpa sepengetahuan aku. Dari situ akhirnya aku masuk ke sinetron, aku main sinetron, FTV, nyanyi, main film, sampai aku belajar di belakang layar. Tapi semua itu secara nggak sengaja sih, karena aku mau beradaptasi aja. Aku tuh di setiap dimana aku berpijak di situ, misalnya aku bekerja di TV A, di TV B, di sinetron A, di sinetron B. Meskipun di situ aku sebagai aktor ataupun di depan layar, nah tapi aku tuh orangnya pengen belajar gimana caranya aku ada di belakang layar. Contoh halnya gini deh, misalnya aku di sinetron A dibayar misalnya 500.000, ntar beberapa tahun kemudian naik nih honor jadi 5 juta, naik nih honor jadi 10 juta, jadi 20 juta. Terus aku mikir, hebat yang bisa bayar gue segitu. Gimana tuh caranya supaya gue bisa ngebayar gue sendiri dengan harga segitu. Nah itu, jadi gue tuh orangnya ya bunglon sih, belajar beradaptasi, dan jadi apapun segala perubahan yang ada, gue mencoba menyingkapinya dengan positif. Karena kunci utama tuh kita harus mau dan mampu beradaptasi dengan segala situasi. Itu sih, lebih ke sana. Jadi apapun gue mencoba untuk bikin aja sesuai dengan apa yang bisa gue bikin saat itu. Harus beradaptasi deh pokoknya. Dan apa sih sebenarnya ciri dari konten Rans Entertainment itu? Kalau Rans Entertainment sendiri, karena berawal dari iseng-iseng awalnya. Iseng-iseng awalnya hanya untuk mengabadikan Rafathar waktu kecil. Jadi di situ adalah nggak sengaja mengabadikan Rafathar dari kecil, mengabadikan Nagita waktu itu ngurus Rafathar dari kecil, mengabadikan gue juga bersama keluarga untuk dokumentasi pribadi yang kita upload. Tapi ternyata banyak yang suka. Nah akhirnya kita tanpa kita sadari, karena kita waktu itu awalnya malah kita nggak ngerti deh YouTube itu bisa jadiin uang ataupun jadi bisnis, enggak. Seiring berjalannya waktu, saat ternyata followersnya naik, subscribersnya naik, berarti memang konten family ini kayaknya asik juga ya. Jadi tanpa waktu itu ada pikiran bisnisnya tuh nggak ada. Tapi seiring berjalannya waktu, makanya itu dia yang gue sebut adaptasi. Ternyata dari ini kita bisa dapat uang segini loh. Kita bisa dapat uang begini loh. Ternyata kita memang cara beradaptasinya tuh seperti ini. Akhirnya aku sama Gigi sepakat ya kita ambil kontennya konten family untuk Rans Entertainment. Di luar itu juga aku ada PH namanya RA Picture, tapi itu core bukan family, lebih apa yang aku pengen bikin aja. Jadi kalau Rans sendiri di family, berawal dari bikin konten family untuk dokumentasi pribadi itu, dan akhirnya sekarang udah jadi milik masyarakat gitu sih. Dan bagaimana cara kamu mempertahankan ciri khas itu? Untuk mempertahankan ciri khas yang pasti kita harus konsisten. Konsistennya misalnya gini, contoh nih buat teman-teman yang baru mulai di dunia digital, ada yang ngupload sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau nggak konsisten, ya kecuali kalau memang dia mau iseng-iseng ya. Tapi kalau kita mau coba untuk menggeluti bidang industri yang sekarang, ya kita harus konsisten. Misalnya sehari satu, ya udah sehari satu, 2 hari sekali, ya 2 hari sekali. Tetapi volumenya yang cukup bisa bikin mengikat orang. Tapi juga jangan kecil hati. Misalnya saat kita viewersnya belum banyak atau belum banyak yang nonton, ya kita harus terus bikin. Gua pun sampai detik ini ada juga beberapa yang viewersnya naik turun, tapi ya tidak mengurangi kekonsistenan kita. Kalau memang kita sudah konsisten, pasti nanti ada kok konten yang tiba-tiba jadi hook yang disukain dan memang jadi batu loncatan. Gitu sih, yang pertama memang harus konsisten. Aku pengen tanya juga sama Mbak Nana, apakah mungkin
brand bisa ikut terlibat dan menyampaikan pesan mereka ke anak muda. Kalau tadi kan sempet kayak di underestimate gitu ya, masa sih iya gitu ya dengan adanya topik politik banyak gitu. Dan I think ini sesuatu yang menarik, jadi celah baru untuk brand bisa ikut berkolaborasi. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa banget dan sudah terbukti bisa. Memang butuh pendekatan lebih untuk meyakinkan karena tentunya awalnya ada rasa was-was, ada jaga jarak dengan isu-isu politik. Dan akhirnya memang perlu extra effort nih untuk meyakinkan dan juga untuk mengedukasi brand bahwa kita bisa menemukan cara dan pendekatan yang tepat untuk mengkomunikasikan pesan brand dengan kemasan anak muda. Sekali lagi memang harus kenal siapa audiensnya, dan saya tahu Anggia pasti paham banget nih soal bagaimana kita mengenali audiens begitu dan kemudian berusaha menjawab kebutuhan audiens. Kalau pendekatannya di newsroom misalnya atau di news, saya mau ngasih contoh misalnya kemarin tuh waktu kita rame pemilu, kita kan berkali-kali kita nonton debat presiden. Dan rata-rata gaya media menyelenggarakan nonton debat presiden tuh sama di mana-mana. Nah, tapi narasi kita pakai pendekatannya yang berbeda. Kita nobar debat presiden di bioskop Pesan yang kita sampaikan adalah debat tanpa baper, bawa asyik politik. Dan itu kemakan gitu. Itu anak muda senang tuh yang kayak gitu. Kita dapat substansinya tapi kemasannya kita sesuaikan dengan apa yang relevan untuk mereka. Nggak usah baper lah kalau ngomongin politik. Menurut Raffi, gimana sebuah brand bisa berkolaborasi dengan content creator untuk membuat suatu konten tanpa menghilangkan originalitas daripada konten tersebut? Biasanya yang dilakukan sama Rans Entertainment adalah kita akan mengajak mereka untuk duduk diskusi bareng. Jadi bukan kayak gini loh. Jadi kan banyak berpikir tuh, nyari endorse gampang banget sih. Sebenarnya bener gampang kalau kita udah tahu caranya. Contoh, setiap kali Rans Entertainment mau bikin sesuatu itu, kita pasti akan bikin proposal yang baik, dengan insight yang benar, dengan market yang apa yang akan kita tuju, dengan insight apa yang nanti akan menjadi target goals-nya. Jadi kita akan ngajak duduk mereka, misalnya kayak contoh kemarin waktu aku cuti karena suara aku sakit, ada masalah sama pita suara, aku keliling dunia 4 bulan cuti karena aku mau cuti dari jauh-jauh hari. Aku udah propose ke beberapa brand, ini gue mau keliling dunia nih, mau pergi nih, sekalian memang gue akan bikin vlog sama family. Jadi semuanya itu memang kalau di dunia digital itu yang lebih relate, yang lebih nggak seperti hard sell di TV juga. Kita lebih, yang penting kayak contoh aku lagi wawancara gini aja kan, sambil aku minum, nggak harus aku sebutin produknya, tapi kan orang juga akan notice gitu. Jadi semuanya itu kita bicarakan. Yang paling penting itu jadi untuk mencari endorse itu bukan gue besok mau pergi loh, nih harga gue segini, lu mau masuk gak? Nah itu tuh bukan seperti itu sebenarnya kalau aku pengen sharing sama teman-teman. Jadi kalau kita pun kayak sekarang nih udah mau akhir 2020, untuk 2021 sampai 6 bulan ke depan aku udah tahu apa yang mau aku lakukan. Jadinya semuanya tuh terstruktur dengan baik gitu. Dan ada pertanggungjawabannya juga. Setiap kali apa yang udah kita buat, kita harus report ke mereka. Dorongan apa sih Mbak yang membuat Mbak Nana bisa terus evolve dengan karya dan misi serta memberikan informasi yang bisa disampaikan nanti melalui narasi misal? Saya dari dulu tuh cita-cita saya nggak mau hanya sekedar jadi tontonan, tapi saya mau apapun yang saya lakukan itu dan orang yang melihat karya saya itu melihat saya sebagai rekan yang bisa diajak bergerak. Saya dari dulu selalu merasa ya penting bersuara dan penting mengajak orang juga tidak takut lantang berbicara, tapi itu tidak cukup. Saya inginnya apa yang saya lakukan lewat narasi dan lewat hal-hal lain itu bisa jadi muara untuk berbagai tindakan kolektif yang dilakukan orang per orang. Semuanya itu didorong akan kepercayaan pada pentingnya kita menggerakkan dan bergerak bersama, terutama anak-anak muda. Aku ingat dulu awal-awal Mata Najwa, kita tuh pokoknya, dan ketika dulu informasi pengetahuanku masih masih minim begitu ya, belum banyak belajar dan sebagainya. Dulu aku tuh menganggap hal sederhana, kalau anak muda berarti mereka sukanya yang lucu-lucu, mereka sukanya komedi, warnanya harus yang terang-terang. Padahal waktu itu Metro TV kan cenderung kaku kan, karena memang stasiun berita, televisi berita, jadi warna-warna di Metro tuh cuma warna biru, warna gold gitu. Sementara waktu itu Mata Najwa, karena aku kekeh maunya anak muda, kita bikin warnanya colorful gitu. Terus kemudian aku inget, aku pernah ngajak Raditya Dika untuk jadi salah satu pengisi acara di Mata Najwa. Karena waktu itu Raditya Dika dan bahkan sampai sekarang kan idolanya anak muda, bahkan anak SMP. Jadi waktu itu tuh aku cenderung simplifikasi, anak muda pasti maunya sketsa komedi. Tapi di awal-awal Mata Najwa ketika aku terlalu simple menganggap anak muda maunya yang ringan-ringan, itu malah nggak berhasil.
butuh sampai setahun lebih untuk menemukan konsep Mata Najwa yang lebih ajak begitu. Di tahun-tahun pertama tuh ratingnya kecil, nggak ada yang nonton, orang tuanya hilang karena ngerasa terlalu aneh, anak mudanya ngerasa apaan sih emang ini gue gitu. Jadi butuh eksperimen tuh untuk menemukan apa yang pas untuk anak muda. Sekali lagi tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa simplifikasi, tapi menemukan pendekatan yang relevan untuk mereka. Itu sih. Dorongan apa sih dari Raffi gitu ya untuk membuat karya, dan misi apa serta informasi apa yang sebenarnya pengen kamu sampaikan dari konten-konten yang kamu udah bikin? Motivasi untuk diri sendiri adalah kita berkarya untuk diri sendiri dulu. Karena cara untuk kita menghargai diri kita sendiri, kalau kita bisa berkreasi dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita punya, itu dengan sama saja kita menghargai diri kita sendiri. Kalau dari Mbak Nana, how you put your struggle in pandemic situations like this untuk tetap bisa terus menelurkan konten-konten creation dan distribution di luar dari yang Mbak Nana sempat jelasin tadi? Iya, menurutku memang kita punya advantage. Kita media digital, kita memang hidup dari digital, kita terbiasa dengan rules di digital. Dan di saat pandemi, ketika semuanya dilakukan harus secara online, secara jarak jauh, maka kita-kita yang memang sudah terlebih dulu bisa berenang di dunia digital, kita memang punya a head start, itu harus diakui. Tapi yang kedua memang tidak semudah itu, karena ketika sebelum pandemi, digital hanya medium. Kalau sekarang digital ya bukan hanya medium, literally our world ini semuanya digital begitu. Jadi kemampuan kita untuk bisa pertama tentunya nemu ide-ide baru, dan yang kedua untuk bisa sabar dan tahan banting nih di tengah berbagai hal yang terus muncul gitu ya di dunia digital, itu juga menjadi penting. Dan kan memang kan orang selalu bilang, wah di setiap di setiap kesusahan pasti ada peluang. Itu kan magic words ya. Tapi it's not as simple as that loh. Nggak sesederhana itu untuk bisa melihat peluang di tengah keterbatasan, di tengah sponsor nggak ada yang mau masuk. Ya, berita pandemi banyak ditonton, tapi bukan otomatis brand mau deket-deket berita pandemi, karena biasanya katanya walaupun yang nonton banyak, tapi habis nonton terus jadi sumpek, jadi brandnya nggak mau diasosiasikan dengan pandemi. Jadi itu juga tantangan misalnya. Terus gimana caranya kita mengatur teamwork? Kan tahu sendiri kan di dunia kreatif seperti kita, di dunia digital media, menjaga kekompakan teamwork itu kan sangat penting, Gi. Kita biasa ketemu tiap hari, makan bareng, bercanda bareng, nyela-nyela bareng. Sekarang semuanya harus jarak jauh gitu, harus mandiri. Jadi iya banyak kesulitan, banyak penyesuaian yang harus kita hadapi. Tapi ini udah 8 bulan nih. Di awal-awal berat, makin kesini rasanya makin terbiasa. Karena kan kita manusia kan makhluk yang paling cepat beradaptasi ya. Jadi I think kita udah menemukan ritmenya sih. Rasanya kita sudah menemukan cara nih untuk bisa mengarungi situasi-situasi baru di saat pandemi ini. Dan sekali lagi memang head start yang kita punya itu akhirnya memang membantu kita untuk lebih dulu dibandingkan dengan orang lain. Ketika misalnya Narasi bikin konser musik di rumah aja, itu salah satu konser musik fundraising pertama yang dilakukan di era pandemi. Setelah itu banyak menyusul, dan alhamdulillah sampai sekarang rasanya jumlah rekor penerimaan dananya itu yang paling besar 13,5 miliar. Seluruh hatiku, cukup sekali saja. Selamat datang di konser musik di rumah aja bersama Narasi TV. Dengan adanya ini, gue rasa banyak hal positif juga. Seru banget ya. San, bengong aja Ya. lu. Bukan masalah besar dan kecil, tapi apapun tensi kita, perhatian kita, itu yang paling penting. Dan donasi terakhir yang masuk 9 miliar, berapa itu? 9 miliar 46 juta. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman sekali lagi atas kontribusi dan atas donasinya. Terima kasih kepada teman-teman musisi yang sudah menyumbangkan waktu, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan lagu, menyumbangkan donasi. Saya tahu banyak di antara teman-teman musisi tidak hanya bernyanyi tapi juga berdonasi langsung, jadi terima kasih.
dan itu jadi satu gerakan bersama. Jadi sekali lagi ya memang ada head start dan kami alhamdulillah bersyukur dapat kesempatan untuk bisa memulai gerakan itu dan mengajak yang lain untuk terlibat. Dan keterlibatannya pun akhirnya menjadi tidak terbatas. Ketika misalnya angkatan 2020 melo, galau nih, nggak bisa wisuda. Padahal wisuda itu kan momen untuk merayakan pencapaian dan kejayaan seorang siswa. Maka kemudian kami menginisiasi bikin wisuda virtual, wisuda LDR waktu itu kami sebutnya. Satu lagi terakhir, Raffi. How to keep audience eyes on you? Sekarang itu udah zamannya two ways, bukan one way lagi. Untuk entertainnya, untuk audience entertainnya, ataupun audience apapun itu. Contoh halnya nih, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Saat kita mempost sesuatu karya kita langsung bisa diapresiasi oleh para audience kita. Ada yang likes, ada yang komen, ada yang apapun itu. Cara kita untuk meng-keep mereka, kita kan bisa membalasnya juga. Kita juga bisa membuat kontennya juga di luar itu juga yang memang ngikutin mereka. Tetapi semuanya itu bisa dibicarakan sih sama mereka. Jadi terkadang gue mengapresiasi apa audiens gue tuh, misalnya, Raffi adegan yang Rafathar dibanyakin dong. Kita bisa mengindahkan apa kemauan mereka gitu. Tapi nggak semuanya juga kita dengerin. Jadi kita pinter-pinternya juga. Yang pasti kalau untuk menjaga audiens ya kita juga nggak bisa selfish. Karena kita harus menyadari bahwa YouTube, Instagram, sosial media itu bukan buku harian. Itu bukan buku buat curhatnya kita. Jadi saat kita sudah ke ranah sosial, ke ranahnya punya milik publik, ya kita harus bisa menyesuaikan bahwa yang nonton itu bukan cuma kita sendiri dan bukan keluarga kita, tapi orang banyak. Jadi kalau ada orang komentar A, B, C, D ini, yang baiknya bisa kita masuk, yang ya kalau memang enggak, ya bisa kita diemin. Tapi kita harus sadar dulu bahwa kita untuk menjaga audiens kita harus sadar, kecuali kita mau nulis di buku harian kita, yang baca cuma diri kita sendiri. Mau nulis apapun itu, bodo amat. Tapi saat kita udah masuk ke ranah media publik, media sosial, kita harus know-in kalau media sosial itu bukan punya pribadi tapi punya publik gitu. Dan ini Mbak yang terakhir, how to keep eyes on you? Memberikan apa yang orang butuhkan. Saya rasa kuncinya itu, Nggi. Aku ingat Andy Warhol, seniman tahun 60-an itu bahkan sudah memprediksi. Dia pernah bilang gini, nanti akan ada masa di mana hanya butuh waktu 15 menit untuk orang menjadi populer. Ini dia ngomong itu tuh ketika melihat perkembangan landscape media pada saat itu, pada tahun 60-an. Dan apa yang terjadi sekarang? Sekarang nggak perlu 15 menit nggak sih, Nggi? Cukup 15 detik di TikTok, lu bisa jadi ngetop gitu. Kalau saja kontennya tuh bisa ada yang unik atau ganjil gitu atau kreatif dan bisa jadi viral langsung hanya 15 detik, nggak perlu nunggu 15 menit seperti kata Andy Warhol di tahun 60-an. Jadi sekali lagi, eyes on you itu bukan hanya sekedar kita diperhatikan, tetapi kita bisa menjawab kebutuhan. Dan kalau kita bisa menjawab kebutuhan, itu artinya kita bisa dipercaya. Dan kalau kita bisa dipercaya, artinya kita bisa meyakinkan orang bukan hanya untuk melihat kita, tapi bagaimana kita bisa bergerak melakukan sesuatu bersama-sama. Dan itu puncak tertinggi karya menurut saya. Ketika karya kita bisa berdampak, berpengaruh, dan menggerakkan untuk membuat perubahan sekecil apapun itu. Berdampak, berpengaruh, dan memberikan perubahan. Itu menarik sekali. Bahwa pada akhirnya bukan tentang diri kita sebagai kreator, tapi kita juga punya tanggung jawab penuh terhadap apa yang pengen kita racik, apa yang pengen kita deliver untuk bisa menjadi konten yang lebih baik. Dan thank you banget Mbak Nana buat kesempatannya. Hari ini kita bisa ngobrol panjang lebar. Dan ini adalah insight yang menarik. Dan bukan hanya distribusi yang diperebutkan, tapi juga format, juga model bisnis yang juga berubah dan berkembang sesuai sama kondisinya. Dan sekarang, menurut saya juga ini adalah waktu yang sangat menarik untuk industri konten dan hiburan. Karena masa depan konten sangat beragam. Seperti yang tadi Mbak Nana juga udah sangat bilang ya, sangat dinamis. Kita juga bisa lintas platform dan tentunya sangat imersif. Dan pasti dengan banyaknya peluang bagi brand untuk bisa mengeksplorasi dan terus berkolaborasi. Bahwa perkembangan tren daripada konten yang akan kita buat pasti akan membentuk masa depan industri ke depannya nanti. So it's not about winning the game, but it's about changing the game.
Indo, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. Manusia zaman dulu dan sekarang kebutuhannya berubah. Dengan jaringan baru 4.5G Axis yang terfiberisasi, kamu bebas berubah jadi apa yang kamu mau. Terus berubah, kenapa enggak?